Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gua di Arvin Santoso Channel dan di segmen jam-jam lagi. Dan sorry kalau misalnya quality atau kualitas dari videonya agak kurang karena gua sedang di rumah gua sendiri. Sementara alat-alatnya itu untuk keperluan YouTube itu udah gua taro di rumah bokap nyokap gua karena gue di karantina di sana. Gue di sini karena lagi ada kerjaan, jadi gue mau gak mau kesini gitu ya. Sini adalah rumah gue pribadi, jadi ya ibarat kata kebersihan dan lain-lain sebagainya bisa dikendalikan. Ini karena kan ini bukan tempat umum gitu ya. Jadi ya ini seperti kantor tapi bukan kantor yang kantor gitu, tapi lebih ke workspace gue lah gitu, workspace pribadi gue. Jadi dan gue akhirnya sekarang ini memakai alat-alat seadanya guys ya. Alat-alat seadanya nih kalian bisa lihat nih tuh ya. Gimana sih? Gini bener. Nah, bahkan gue nggak pakai Samsung gue karena Samsung gue udah sekarat. Gue lupa bawa chargernya. Jadi quality dari videonya mungkin agak sedikit kurang, termasuk mikrofonnya juga dan lightingnya pastinya. Dan ini kan ada cahaya-cahaya gini, gue nggak bisa tutupin gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas ya, di segmen jam-jam kali ini kita akan ngebahas tentang produk terbarunya. Bukan terbaru juga sih, kayak produk-produk barunya dari Seiko 5 gitu ya. Jadi kalau lu ada yang belum tahu, Seiko 5 itu mengeluarkan Seiko 5 Sport yang baru gitu ya, bahkan dengan logo Seiko 5 yang baru juga gitu ya. Kalian bisa lihat nanti ya, logo Seiko 5-nya itu udah nggak di dalam lagi gitu. Jadi kan dulu kan ada cage-nya gitu, sekarang udah nggak ada. Jadi cuman 5 doang gitu, tapi membentuk cage-nya itu tetap. Jadi itu memang keunikannya. Dan dia mengeluarkan beberapa produk-produk teranyar ya, dengan logo barunya itu juga gitu ya. Dan gue amazed sama produk-produknya ini, itu tuh merusak stigma sebenarnya. Jadi kalau stigma masyarakat itu tentang Seiko 5 itu adalah Seiko yang versi murahnya, jadinya nggak bisa bilang murah juga karena kok ada loh yang harganya itu sampai melebihi prospek juga ada gitu. Nah, kita akan ngebahas tentang 3 produknya. Dari yang paling murah, ini paling murah, terus menengah, terus abis itu langsung paling mahalnya gitu loh. Ibarat kata yang paling tingginya gitu, kastanya tuh paling tinggi. Pertama ada jam tangan Seiko 5 Sport Automatic Blue Dial SRPD 71K1 gitu ya. Ini tuh kayak vintage gitu, dari strapnya lu bisa lihat ya kan. Terus dia itu punya diameter yang cukup agak kecil, 42,5, itu nggak sampai 43. Terus thicknessnya lumayan, 13,4 ya. Terus dia water resist juga, 100 meter, 10 ATM, 10 bar. Case materialnya itu stainless steel. Dia casebacknya itu screw see-through caseback ya, jadi bisa transparan lah gitu istilahnya gitu loh. Jadi itu bahasa teknisnya yang ribet gitu ya, see-through caseback gitu. Lalu habis itu strap materialnya stainless steel gitu ya. Lug width-nya itu 22 mm, clasp folding clasp ya. Claspnya pakai folding clasp. Kalendernya itu day and date, jadi lengkap semuanya ada day and date kecuali month. Terus movementnya pasti automatic movement. Terus abis itu dia punya kapasitas untuk manual winding juga gitu ya. Jadi automatic tapi masih bisa di manual winding. Kalibernya 4R36, Jewel-nya itu 24, power reserve-nya 41 jam ya. Akurasinya itu plus 45 ke min 35 gitu, second per day ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa gue jabarin untuk spesifikasinya. Moga-moga kalian ngerti. Dan misalnya nanti ada yang spesifikasinya gue nggak bacain, berarti spesifikasinya kurang lebih sama gitu ya, cuman beda model aja gitu ya guys ya. Ya, jadi ini lumayan ya, bisa lu kira-kira gitu, kurang dari 43 kan kalau nggak salah ya. Dia di bawah 43 mm case diameternya. Terus thicknessnya juga lumayan. Jadi ya lu bisa ngebayangin lu cocok atau enggak gitu loh. Menurut gue sih ini kayak gitulah, vintage klasik gitu ya. Dan
tua gitu kelihatan. Dan kita move on ke yang kedua yang udah naik dikit, tadi harganya 2.300.000, sekarang 2.800.000. Ini apa namanya yang brown dialnya gitu ya, tapi dengan kode yang berbeda karena nih dibuatnya juga agaknya sedikit berbeda dari strap dan lain-lain. Itu dia kodenya itu SRPD 85K1 gitu, SRPD 85K1 dibanderol dengan harga 2,8. Dan apa namanya kurang lebih sebenarnya dia apa-apanya itu sama gitu ya. Case diameternya 42,5, terus habis itu case thicknessnya 13,4, sama lah gitu, semuanya sama, mesin-mesin juga sama, cuman beda model sekali lagi. Dan menurut gua ini modelnya lebih ke vintage banget, old school gitu loh, karena warnanya coklat juga dan unik sih. Inner dialnya itu dia mirip sama dial-dialnya daripada jam tangan Spinnaker. Tapi kalau gue sih lebih milih ini untuk segi movement dan juga mesin gitu ya. Karena mesinnya mau gimana pun dia tetap di atasnya Spinnaker gitu, tapi dengan model yang sama ya, dengan harga yang juga Betty sih, cuman emang agak sedikit lebih mahal. Dan sekarang yang best of the bestnya gitu ya, Seiko 5 Sport SRPD 79 SRPD 79K1 ya. Jadi Seiko 5 Sport SRPD 79K1 gitu ya. Ini tuh Seiko 5 yang paling gila. Dia itu Black Edition gitu ya. Dia itu ireng, kalau kita orang Jawa tuh ireng gitu ya. Semuanya hitam, dari angkanya, dari apa-apanya itu semuanya hitam. Case-nya, bezel, semuanya hitam deh pokoknya, kecuali lambang Seiko-nya, lambang Seiko 5-nya, sama tanggal dan harinya gitu ya. Tapi kurang lebih sebenarnya semuanya sama gitu ya. Cuman strapnya dia di sini ya, yang ini tuh versi yang ini tuh pakai NATO strap, yang membuat jam ini tuh lebih maskulin aja dan lebih casual jadinya. Nah, dia itu ke apa namanya kayak yang apa namanya spesialnya tuh ya di warnanya sih, menurut gua spesialnya cuma di warnanya dan harganya ya, dengan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan yang dua tadi, harganya itu 2 kali lipatnya guys. Jadi harganya itu di 4 juta rupiah, bahkan itu katanya tuh bisa naik lagi ke 6 juta dan bahkan bisa naik lagi untuk waktu yang panjang gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi menurut kalian gimana nih soal yang Seiko 5 ini yang baru? Apakah kalian akan beli atau enggak? Komen di bawah. Dan menurut kalian apakah refreshment ini menjadi suatu hal yang unik dan menarik? Komen di bawah juga. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.